Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel ini. Ya, saya dengan Raymond. Terima kasih ya teman-teman udah mampir ke channel ini. Jadi hari ini aku ada pertanyaan mengenai kasarnya adalah singkatnya adalah dividen di mana sebenarnya pertanyaannya itu adalah ketika misalnya seseorang sudah bikin PT perorangan nih, ini terkait UMKM ya. Jadi ketika seseorang sudah membuat PT perorangan, apakah ketika mengambil keuntungan maka bebas pajak? Maka jawaban simpelnya adalah tentunya kita harus melakukan laporan realisasi investasi. Nah, di dalam video ini kita coba untuk membahas mengenai laporan realisasi investasi khususnya yang terkait dengan dividen ini. Jadi kita mulai langsung ya. Kalau kita melihat di slide pertama yang dikeluarkan oleh DJP yaitu realisasi investasi. Jadi laporannya ini adalah laporan realisasi investasi pada aplikasi Cortex. Jadi zaman dulunya kita menggunakan DJP online, tetapi untuk tahun 2025 ini dan ke depannya berarti kita sudah harus melek banget dengan yang namanya Cortex. Di mana Cortex ini sudah mencakup beberapa laporan, ya hampir semua sudah tersedia. Sehingga oleh karena itu kita sendiri dari sisi wajib pajak kita harus memahami adanya di mana, tata cara pengisiannya seperti apa. Oke, kita langsung aja ya. Agar dividen dan penghasilan lain luar negeri tetap bebas PPh, maka lakukanlah realisasi investasi pada aplikasi Cortex. Hal yang dibahas di bagian ini ada 3. Yang pertama adalah dividen dalam negeri yang diterima orang pribadi, ya, dan juga dalam negeri. Dividen luar negeri, baik itu bursa efek maupun yang non bursa efek, diterimanya juga oleh orang pribadi dalam negeri atau badan dalam negeri. Kemudian yang ketiga, ruang lingkupnya itu penghasilan lain luar negeri yang diterima orang pribadi dalam negeri atau badan dalam negeri. Nah, kemudian yang baru dari ketentuan laporan realisasi investasi ini sejak 1 Januari 2025, maka agar bebas PPh atas dividen dalam negeri atau luar negeri dan atau penghasilan lain luar negeri, syarat bebasnya itu bukan hanya kita melakukan investasi saja dan jangka waktunya terpenuhi. Dan juga tata cara investasinya kita sudah penuhi. Jadi 3 cara, tata caranya, jangka waktunya, bentuk investasinya kita sudah oke semua, tetapi ternyata kalau kita tidak memenuhi ketentuan laporan realisasi investasi ini, maka secara otomatis kalian tetap terhutang. Nah, tapi juga harus memenuhi kewajiban penyampaian. Kewajiban penyampaiannya seperti apa? Disampaikan secara elektronik via portal wajib pajak Cortex. Jadi zaman dulunya 2024 juga sudah harus menggunakan Cortex, tetapi masih diberikan keleluasaan agar bisa dilaporkan di DJP online. Akhirnya 2024 singkat cerita kita masih menggunakan DJP online. Tetapi khusus 2025 ini dan ke depan maka secara otomatis semuanya sudah menggunakan Cortex. Nah, yang kedua adalah secara berkala paling lambat akhir bulan ketiga yaitu bulan Maret untuk wajib pajak orang pribadi dan akhir bulan keempat April untuk wajib pajak badan setelah tahun pajak terakhir. Jadi kalau 2024 maka kapan terakhirnya yaitu bulan Maret 2025. Kemudian itu untuk orang pribadi, begitu juga dengan badan. Badan kapan? Ya 30 April 2025. Laporan realisasi disampaikan sampai dengan tahun ketiga sejak tahun diterima atau diperoleh dividen ataupun penghasilan. Nah, dasar hukumnya apa? Pasal 370, 371, 374, PMK 81 tahun 2024. Bagaimana jika tidak laporan realisasi investasi? Singkat cerita adalah ya sudah kalian harus membayar sendiri. Nah, zaman dulunya khususnya untuk orang pribadi ketika kita menerima dividen terus kemudian kita tidak lapor, maka secara otomatis kita bayar saja dan itu dianggap sudah melakukan pelaporan ya, sudah dianggap lapor. Nah, teman-teman lihat di sini. Ketika teman-teman tidak melakukan laporan realisasi investasi, maka dianggap teman-teman tidak menginginkan investasi tersebut, dividen tersebut bukan menjadi objek pajak. Nah, oleh karena itu PPh finalnya yaitu 10%, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak diterima itu harus dibayarkan. Tetapi bukan cuma dibayarkan saja sekarang, tetapi juga harus dilaporkan. Dilaporkannya di mana? Teman-teman lihat di sini. Wajib pajak orang pribadi yang telah menyetor PPh final wajib menyampaikan SPT masa PPh unifikasi. Kalau ketentuan sebelumnya bayar dianggap lapor. Simpel ya, kalau sekarang nggak bisa begitu. Teman-teman sudah bayar, teman-teman juga harus melakukan pembuatan SPT masa PPh unifikasi dan setelah itu teman-teman harus melaporkannya gitu. Nah, kemudian di tahun 2025 ini juga terkait dividen luar negeri, yaitu baik itu bursa efek ataupun tidak, yang diterima orang pribadi dalam negeri atau badan dalam negeri,
dan juga penghasilan lain luar negeri diterima orang pribadi dalam negeri atau badan dalam negeri. Maka PPh-nya terhutangnya sebesar berapa? PPh terhutang atas dividen luar negeri atau penghasilan lain, maka akan dikenakan dengan ketentuan umum, yaitu PPh pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Maka teman-teman yang punya penghasilan yang berasal dari dividen luar negeri dan itu tidak diinvestasikan, tidak melakukan laporan realisasi investasi juga, maka secara otomatis teman-teman harus memasukkan tersebut sebagai penghasilan lain-lain. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan penghasilannya, maka dikatakan di sini penghasilan dihitung dan dilaporkan dalam SPT tahunan PPh untuk tahun pajak saat dividen atau penghasilan lain diperoleh, ya. Artinya, seluruh penghasilan tersebut disatukan kembali ke dalam SPT tahunan kalian. Ingat teman-teman yang tadi kita bahas adalah dividen luar negeri. Dividen dalam negeri kita harus melakukan pelaporan untuk PPh unifikasi. Jadi ada perbedaan dua itu ya. Kemudian bagaimana saluran laporan realisasi investasinya? Secara singkat kata, kita sekarang sudah masuk ke bagian Kortex semua, tidak lagi menggunakan DJP online, ya. Lalu berikutnya, kita lihat di sini wajib pajak diminta untuk mengakses Kortex dan telah membuat kode otorisasi. Jelas ya, kalau dulunya ini adalah sebenarnya adalah slide dulu, tetapi kita harus mengingat kembali bahwa banyak sekali teman-teman yang mungkin dari sisi UMKM yang belum begitu memahami bahwa sebenarnya laporan realisasi investasi itu apa, ya. Oleh karena itu kita coba jelaskan kembali di sini, saya coba jelaskan kembali bahwa laporan realisasi dividen ini menjadi satu hal yang menjadi sangat penting. Kalau teman-teman sudah mendapatkan keuntungan, jangan serta-merta merasa bahwa hal tersebut sudah selesai. Sebab peraturan perpajakan kita di Indonesia tidak semudah itu, ya. Oke, kemudian kita lanjut. Gimana sih cara buat permohonannya? Nah, laporan realisasi dividen ini, realisasi investasi ini dilakukan dengan masuk dulu ke teman-teman ke bagian Kortex. Setelah itu teman-teman coba masuk ke bagian layanan administrasi, layanan wajib pajak dulu, habis itu teman-teman masuk ke layanan administrasi. Habis itu teman-teman buat permohonan layanan administrasi. Nah, ambil yang mana? Yaitu ambil AS39 pelaporan. Di hari ini aku sudah coba, 13 Juli ini aku udah coba, tetapi hasilnya masih kosong. Mungkin juga lagi ada pembaruan sistem dan sebagainya, maka oleh karena itu aku tidak bisa memperlihatkan seperti apa, live-nya itu seperti apa dokumennya. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, maka teman-teman bisa melihat bahwa di sini ada yang harus kita ambil yaitu di AS39 ya, pelaporan. Masih sama nggak bentuknya dengan yang sekarang? Betul, masih sama. Jadi di AS3901 yang kita ambil, yaitu disebut dengan laporan realisasi investasi. Setelah itu ketika kita sudah melakukan diklik AS3901-nya, maka kita akan klik terima, nanti akan masuk ke masuk ke perutaan kasus. Nanti setelah itu, teman-teman diklik di alur kasus, ya, di kasus yang terkait, teman-teman bisa melihat kembali di alur kasusnya. Nah, di alur kasusnya ini, teman-teman akan melakukan pemberian informasi yang terkait dengan laporan realisasi investasi ini, ya. Ini kita tinggal pilih kotaknya dan sebagainya, terus kemudian kita klik tambah data, maka secara otomatis kita akan masuk ke bagian reporting period-nya. Kalau teman-teman lihat di sini, reporting period-nya, ya teman-teman lihat di sini, ini ada bagian reporting period. Nah, reporting period-nya ini teman-teman bisa dilihat, ini Januari sampai dengan Desember 2024. Maka di tahun 2025 ini bagaimana? Maka kita akan pilih ketika teman-teman menerima dividen di tahun 2025, maka teman-teman harus memilih Januari sampai dengan Desember 2025. Bagaimana dengan yang sebelumnya? Yang sebelumnya misalnya teman-teman terima 2024, 2023, maka tetap harus dilaporkan di bagian hal ini ya. Laporan dividen atau penghasilan lain, teman-teman pilih reporting period yang sesuai. Nah, kemudian pilih income type terdiri dari dividen dan dari dalam atau luar negeri, penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap atau disebut juga dengan permanent establishment, penghasilan dari luar negeri tanpa melalui bentuk usaha tetap. Jadi teman-teman bisa teman-teman lihat di sini ketika teman-teman sudah melakukan pemilihan reporting period, maka secara otomatis kalian juga akan diminta untuk melakukan pemilihan tipe penghasilannya yaitu income type. Nah, income type-nya teman-teman bisa memilih dividen domestik,
Misalnya dividen domestik itu seperti apa? Teman-teman punya perusahaan, terus kemudian teman-teman mendapatkan dividen dari perusahaan kalian, maka hal itu harus dipilih sebagai dividen domestik. Kalau teman-teman juga mendapatkan dividen dari perusahaan TBK yang kita investasikan di saham Bursa Efek Indonesia, maka teman-teman juga harus masukkan di bagian dividen domestik. Lalu bagaimana kalau kita investasinya di luar negeri, ya, saham-saham di luar negeri dan sebagainya, kemudian kita dapat dividen luar negeri, maka kita juga memilih dividen luar negeri tersebut. Kemudian juga ada laba bersih dan pendapatan luar negeri. Nah, teman-teman, khusus untuk bagian ini kita akan fokuskan hanya khusus untuk di bagian dividen domestik saja supaya teman-teman akan lebih mudah mencernanya. Oke, ketika teman-teman memilih dividen domestik, maka teman-teman akan diminta hal seperti ini, siapa yang memberikan? Nama perusahaannya apa? Kalau nama teman-teman adalah nama perusahaannya, misalnya perusahaan UMKM teman namanya PT XXX atau PT YYY semua, maka itu disebutkan. Tanggal terimanya kapan ya? Oke, tanggal terimanya tanggal sekian. Nah, itu semua harus dituliskan. Tentunya mata uangnya yaitu dalam bentuk rupiah karena adanya di Indonesia. Jumlah dividennya berapa? Oke, jumlah nilai total dividen yang diterima. Teman-teman jadi jangan salah adanya di sini hati-hati sekali. Ini nilai total dividen yang diterima. Oke, misalnya contoh 500 juta, kita tulis 500 juta. Mata uang yang dividen yang diinvestasikan ini bisa berupa rupiah ataupun US dollar dan sebagainya. Nah, tetapi teman-teman dilihat di sini amount of dividend or other income invested artinya adalah jumlah dividen yang diinvestasikan dan ingin dikecualikan dari pengenaan PPh. Jadi teman-teman jangan salah di sini, ketika teman-teman terima 500 juta terus kalian tulis nol di sini, maka otomatis kalian harus membayar. Nah, ketika teman-teman terima 500 juta dan 500 jutanya juga sudah diinvestasikan, maka teman-teman harus menulis sebesar berapa? 500 juta juga di sini, oke? Kemudian kita juga melihat dari dividen luar negeri juga sama, memiliki konsep yang sama dengan dividen domestik. Tetapi di sini ada beberapa hal yang harus berubah, yang ada tambahannya misalnya ada currency of net income, amount of net income, laba setelah pajaknya gitu ya. Kemudian proportion of shareholding ya, kalau kita memang punya pemilikan saham di luar negeri dengan jumlah persentase tertentu gitu ya, sehingga kita mendapatkan dividen tersebut. Nah, terus kemudian tanggal penerimaannya, terus kemudian mata uang dividen yang diterima, nilai total dividen ini semua sama di bawahnya ya. Terus kemudian nomor 4 juga sama, laba bersih luar negeri. Artinya adalah ketika perusahaan luar negeri yang kita investasikan ternyata memberikan dividen kepada kita, maka juga kita harus menuliskan di nomor 4. Oke, teman-teman. Teman-teman bisa lihat semua di sini ada currency of net income, ada amount of net income, ada tanggal penerimaannya, currency dividen yang didistribusikan dalam bentuk apa, USD atau apapun. Teman-teman bisa kasih informasi kepada DJP. Kemudian jumlah yang diinvestasikannya, nilai laba setelah pajak luar negeri diterima berapa, ya. Jadi jumlah dividen yang didistribusikannya, terus currency of dividend, amount of dividend yang diinvestasikannya berapa. Nah, kemudian yang nomor 5 juga sama, pendapatan luar negeri, tapi balik lagi kita fokus untuk di domestik dulu, ya. Nah, tetapi kita harus bisa mengetahui bahwa di sini sebenarnya tidak ada perubahan, tetapi teman-teman harus memahami bahwa di sini adalah amount of dividend distributed, artinya nilai penghasilan luar negeri yang diterima oleh wajib pajak di Indonesia. Ya, kemudian khusus untuk yang di sini adalah jumlah yang diinvestasikan, yang diingin dikecualikan dari pengenaan PPh. Semua hal ini harus terkait dengan peraturan yang terkait untuk investasinya. Setelah kalian terima, setelah kalian sudah informasikan semuanya, currency dividennya, amount of dividennya kalian sudah isi, kalian klik simpan. Setelah kalian klik simpan, maka teman-teman tinggal lihat klik tambah data untuk mengisi laporan investasi yang dilakukan sesuai bentuk investasi. Nah, bentuk investasinya lihat reporting periodnya juga sama dan sebagainya, isi tanggal dilakukannya investasi. Jadi kalau tadi yang pertama adalah mengenai penghasilannya, sekarang laporan yang berikutnya adalah laporan investasinya. Maka reporting periodnya kita harus sesuaikan juga. Misalnya 2025 ya kita investasikan di 2025. Kalau yang di 2000 misalnya kita terima tahun 2023 sudah kita investasikan di 2023. Maka kita lihat kembali sebenarnya investasi yang sudah kita lakukan itu adalah untuk tanggal berapa, date of investment-nya tanggal berapa. Tetapi with fiscal year of income-nya teman-teman tetap tulis tahun
2023. Kalau untuk 2024 seperti yang di sini maka ditulis Januari sampai dengan Desember 2024. Tetapi teman-teman yang paling penting yang teman-teman harus ketahui di sini adalah bentuk investasinya. Teman-teman harus pahami jangan sampai salah. Teman-teman investasi di tempat lain yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka secara otomatis teman-teman menjadi terhutang. Aku tidak jelaskan untuk investasinya seperti apa, tapi teman-teman bisa melihat kembali di dalam peraturannya yang terkait hal tersebut. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ya, di sini semua ada di mana? Yaitu bentuk investasinya. Secara singkat, ini ada di dalam PMK 18 tahun 2021. Bisa teman-teman lakukan investasi di saham, teman-teman lakukan investasi di surat berharga Republik Indonesia, mau SBR, ORI, dan sebagainya. Teman-teman mau taruh tetap di tabungan, itu pun tidak masalah. Tetapi hati-hati dengan hal-hal yang memang spesifik teman-teman lakukan. Maka yakinkan teman-teman sudah masuk ke dalam PMK 18 tahun 2021 ini. Nah, ketika teman-teman sudah semua laporan investasinya sudah dilakukan, sudah diisi, tadi laporan dividen sudah diisi, teman-teman sudah klik simpan, kemudian laporan investasinya juga teman-teman sudah lakukan simpan, maka secara otomatis kalian sudah tinggal klik refresh pemenuhan kewajiban perpajakan. Kalau status wajib pajaknya belum muncul, ya, activate taxpayer status di sini. Bila tidak, kalian tinggal klik saja refresh pemenuhan kewajiban perpajakan. Ketika teman-teman sudah selesai, teman-teman jangan lupa melakukan create PDF. Setelah itu, jangan lupa milih dulu klasifikasinya, baik itu biasa, rahasia, dan sebagainya. Dan teman-teman lihat di sini ada bahasa, ada jenis pajak, dan semuanya. Teman-teman lakukan pengisian yang dibutuhkan. Habis itu klik kalian sign, dan secara otomatis ketika kalian sudah sign, kalian akan diminta passphrase kalian. Kalian klik simpan, dan kemudian nanti klik akan kalian lakukan dengan submit. Ketika semuanya diterima, tidak ada permasalahan, maka secara otomatis laporan realisasi investasi kalian sudah diterima dengan baik dari sisi DJP. Nah, artinya kemudian kita sendiri harus meyakinkan bahwa bukan hanya statusnya, bahwa itu adalah kasusnya ditutup, tetapi teman-teman harus meyakinkan bahwa bukti penerimaan suratnya kita harus simpan. Jadi jangan sampai ternyata bukti pelaporan investasinya, suratnya yang diterima atau disebut dengan BPS itu kita belum dapatkan. Maka yakinkan kita bisa ambil di mana? Yaitu kita bisa mengambil di bagian cara pertama, yaitu di bagian detail kasus menu. Di kasus yang terkait, teman-teman lihat, kalian ambil klik dokumen, maka klik unduh dengan judul laporan realisasi investasi, ya. Nah, ini kalian unduh atau kalian yang kedua dengan cara yang kedua yaitu masuk ke portal saya, dokumen saya, dan kemudian kalian unduh. Di sini akan kalian ambil, bisa ada bukti penerimaan elektronik, bukti penerimaan surat. Ya, teman-teman bisa ngelihat di sini. Teman-teman ambil, kalian simpan sebagai patokan kalian bahwa kalian sudah melakukan pelaporan investasi ini. Teman-teman, sebelum kalian menyatakan bahwa ini sudah fix, sudah semua sudah diterima, teman-teman coba cek kembali dengan apa yang kalian laporkan. Jadi jangan sampai ternyata yang kalian laporkan hanya tahun 2025-nya, tetapi kalian juga ternyata menerima tahun 2023, 2024, dan sebelumnya. Artinya, teman-teman juga harus melakukan pelaporan realisasi investasi untuk hal tersebut. Jadi, sebelum video ini berakhir, aku hanya ingin katakan bahwa ketika kalian terima dividen dari tahun-tahun sebelumnya, yakinkan kalian sudah melakukan laporan realisasi dengan baik. Kalian tidak memiliki kesalahan ataupun memiliki bolong daripada jangka waktu investasi kalian dari 3 tahun. Ternyata kalian bolong di tahun ketiga, maka otomatis kalian menjadi terhutang. Ingat teman-teman, pelaporan ini harus dilakukan, dan khusus di tahun 2025 ini, khusus tahun 2025 ini kita sudah menggunakan Cortex. Dan satu hal yang paling penting, kalau kalian terima dividen, ternyata dividennya kalian tidak investasikan, kalian harus membayar sendiri 1 bulan setelah tanggal kalian terima. Oke, yaitu tanggal 15-nya. Kalian terima 1 Maret, maka kalian sudah harus bayar tanggal 15. Dan bukan hanya bayar karena tidak dianggap kalian melaporkan. Kalian setelah membayar, kalian juga harus bikin ataupun melaporkan, namanya adalah SPT masa unifikasi. Kalau untuk di Cortex biasanya kita bikin dulu SPT masa unifikasi, setelah itu otomatis muncullah yang namanya e-billing. Nanti dari e-billing kita bayar secara otomatis, itu terlapor. Gitu aja teman-teman, semoga video ini bisa berguna buat kita semua, khususnya untuk teman-teman yang menerima dividen dari baik dalam negeri maupun luar negeri. See you, bye-bye.